Oke, kita tinggalkan kalau begitu informasi tadi pemirsa. Kita beralih ke laporan lain. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK siang tadi. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi tersebut, pimpinan BGN yang hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nani Sdeyang bersama dua wakilnya. Ini yang kemarin baru dilantik juga ya, Nani Sdeyang. Kemudian wakilnya ada Agustina Arumsari, ada Trenggono. Nah, kita bisa saksikan wakil Kepala BGN-nya dulu nih masuk ke Gedung Merah Putih KPK dengan pakaian serba putih. Kita lihat. Ya, pimpinan dari BGN ini hadir di Gedung Merah Putih KPK. Nah, ini dia Kepala BGN Nani Sdeyang, di mana ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media dan langsung masuk. Usai audiensi, Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari sampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang potensinya ada membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Ya, pemirsa, ilmu agama saya kan masih sedikit ya, dan juga masih banyak belajar tentang agama. Tapi yang menariknya nih pemirsa, ada dalam sebuah aksi demonstrasi, ini seorang orator yang mendukung program MBG mengatakan bahwa program MBG memiliki landasan kuat dan ada di dalam ajaran kitab suci katanya. Dalil dan argumentasi. Jadi inilah aksi dari Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis di depan gedung DPRD Garut, Jawa Barat. Nah, dalam orasinya nih pemirsa ya, disampaikan bahwa program unggulan pemerintah yakni makan bergizi gratis sebenarnya telah memiliki landasan yang kuat di dalam kitab suci. Ya, potongan klip video orasi ini pun langsung memicu gelombang reaksi netizen di media sosial ya. Banyak yang memberikan komentar dan tanggapannya ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Dan argumentasi bahwa makan bergizi gratis ini sudah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia-manusia, kalianlah makan dengan halal dan Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Terkait sidang pokok perkara, Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya siap hadir di persidangan jika diminta, serta akan tunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya. Ya, tim hukum Joko Widodo yang tergabung dalam Pradi Bersatu meminta kubu Roy Suryo jangan senang dulu karena hasil putusan pra-peradilan hari ini bukanlah kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekjen Pradi Bersatu Adi Darmawan juga menyebut pra-peradilan kedua yang akan diajukan Roy Suryo pun akan sia-sia. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan.
Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Nah jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya tidak gugur. Artinya dia melakukan Prapit kedua, di sini tercermin bahwa untuk Prapit kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk Prapit yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan. Lalu bagaimana tanggapan kuasa hukum Roy Suryo? Ternyata kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Refli Harun menegaskan tidak ada maksud menghambat atau mengulur waktu karena pengajuan pra-peradilan diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya, tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Betul. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang juga tadi disebut oleh Refli Harun ya. Ini yang digunakan penyidik sebagai dasar penetapan Roy Suryo sebagai tersangka akan diajukan pra-peradilan. Apa saja isinya? Apakah kubu Roy Suryo akan memenangkannya lagi? Ya, jadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, itu yang dianggap melanggar ya. Kira-kira menurut Anda, apakah Roy Suryo melakukannya?
Ya, tidak hanya pasal 32 ayat 1 tadi yang akan digugat atau diajukan di pra-peradilan, tidak hanya itu, kubu Roy Suryo juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dugaan penyelundupan pasal atas nama Lecumanan. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafar akan sampaikan, dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Ya, oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ya. Lalu pasal apa saja yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa, Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal berikut ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310 pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah, dan pasal 160 KUHP. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 manipulasi atau pemalsuan data elektronik. Pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 intervensi data, pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2. Atas pasal berlapis dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Sabar saja dulu. Setelah selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan. Kita beralih ke informasi lain. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai banyaknya komentar miring seusai dirinya ikut ritual injak kepala kerbau pasca kunjungan ke Lampung. Ya, kalau kita ingat ini beberapa minggu yang lalu sepertinya ya, ritual injak kepala kerbau. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan saat safarnya ke Lampung sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat adat dan bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Keagungan Lampung kepada dirinya. Jokowi meminta semua pihak untuk tidak membawa kegiatan budaya tersebut ke ranah politik. Oke, kita tidak akan bawa ke ranah politik ya. Ia juga meminta semua pihak menghargai adat istiadat dan menghargai kearifan lokal. Jokowi juga menolak jika ritual injak kepala kerbau tersebut disamakan dengan yang lain. Sehingga budaya Nusantara ya itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung, bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung, dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala banteng. Itu ritual adat, sekali lagi itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Ya, seperti disampaikan Pak Jokowi tadi ya, tidak boleh disangkut pautkan ke arah politik. Baik, kami beritakan ini tidak ada ke ranah politiknya. Jadi kami informasikan karena video ini heboh ketika memperlihatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Seperti yang kita saksikan ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan pakaian adat ini bersama-sama dengan tokoh setempat menjalani adat Mesol Kibau tadi. Nah, ini dia pemirsa. Sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Jokowi, tidak boleh ada muatan makna politik. Ini hanyalah ritual adat.